Yo guys, jumpa lagi dengan gue Andreas Tobing di video hari ini yang gue buat di tanggal 20 Februari jam 21.58 ya. Seperti biasa di YouTube channel ini gue akan membahas seputar investment khususnya cryptocurrency, dan ada beberapa hal nih yang gue pengen banget bahas sama kalian. Menarik banget ya. Yang pertama adalah narasi Chinese coin ya, narasi tentang China yang akan start next bull run. Sebetulnya gue udah bahas di TikTok sih, tapi gue di sini paling emphasize sedikit aja ya beberapa message ya. Dan yang kedua adalah technical analysis on Bitcoin. Ya, obviously kita bisa lihat Bitcoin nampak sangat strong sekarang ini. Pas gue lagi bikin video ini di area 24.900-an. Tapi pertanyaannya apakah akan jebol straight up ya? Ada beberapa hal yang gue lihat dan gue akan bahas sama kalian di akhir video nanti ya. Tapi sebelum gue mulai video ini, gue pengen ngasih credits dulu ke Binance ya. Anyway, Binance adalah salah satu exchange yang gue gunakan secara rutin ya. Ini salah satu exchange yang benar-benar gue pakai banget untuk gue dollar cost average dan juga untuk trading, karena banyak sekali fitur yang sangat advance menurut gue di Binance ya. Secara UI juga sangat oke. So I would recommend using Binance buat kalian semua yang mungkin baru invest di crypto dan belum menggunakan exchange luar. Personally gue sangat rekomend Binance karena gue sendiri pakai, gue sendiri suka, dan menurut gue Binance exchange yang sangat oke ya. Dan terlebih gini, on off ramps-nya juga gampang ya. Jadi on off ramps itu jadi buat kalian yang misalnya dari rupiah mau kalian tukar menjadi stable coin ya. Personally gue akan ajarin salah satunya tutorial di sini menggunakan P2P. Ini gue biasa kalau mau load rupiah gue menjadi stable coin, menjadi kripto, gue biasa menggunakan fitur P2P transfer ya. Contoh nih ya, kalian bisa masuk ke sini di buy crypto ke P2P trading. Di sini kalian bisa lihat banyak sekali vendor-vendor lokal yang menyediakan jasa P2P ini ya. Seperti misalnya contoh kalian mau beli berapa nominalnya. Contoh kayak misalnya di sini kalian mau beli misalnya 1000 USDT ya. Maka kalian bayar sekitar 15 juta, and then kalian tinggal submit, kalian buy, and then kalian tinggal melakukan transfer. Maka nanti vendornya akan langsung transfer ke funding account kalian, funding wallet kalian. Sesimpel itu ya. Biasanya transaksinya beres less than 10 minutes ya. Biasanya gue selalu begitu karena biasanya sih vendornya oke-oke semua ya. So Binance kudos, keren banget ya. Gue itu salah satu exchange favorit gue ya. In fact ya, saldo terbesar gue untuk exchange ada di Binance ya. Oke, cukup dulu untuk sponsor message-nya untuk kali ini. Dan ada beberapa hal yang tentu gue mau sampaikan ke kalian. Yang pertama tentu mengenai narasi China ya. China yang akan katanya memimpin next bull run. Jadi gini, pertama kalian harus tahu dulu ya seberapa besar China dan seberapa berpengaruh China. China itu secara GDP ya, gross domestic product, itu adalah negara terbesar, negara dengan GDP terbesar kedua di dunia loh, setelah US. Directly langsung kompetitornya China ya. Dan gini, kalian harus tahu ketika COVID di 2020, China itu yang perekonomiannya itu paling drop ya. Dia yang paling kena dampaknya. Bahkan ya kalau kalian perhatikan sampai sejak tahun 2022 sampai sejak tahun lalu ketika Presiden China menetapkan zero COVID policy ya, gue lupa pokoknya intinya yang harus 0 angka COVID-nya, dan dia total lockdown lagi satu negara, supply chain di negara tersebut itu tuh berantakan gitu. Makanya banyak sekali bisnis yang down gitu. Nah, jadi gini, ini yang menarik. Tapi di tahun ini ya, di awal tahun 2023, mereka announce kalau mereka akan reopen bordersnya. Mereka akan kembali membuka China, dan tentunya nggak cuman China mainland ya, tapi juga seperti Taiwan, Hong Kong ya, untuk kembali turis bisa masuk ke negara-negara tersebut. Maka ini secara teori akan kembali menggairahkan ekonominya. Dan sekarang kalau kalian ikutin banget narasi, China ini jadi satu negara yang dipercaya, sekali lagi dipercaya ya. Ini again ya, gue disclosure dulu ya, semua orang bisa bikin teori ya, tapi market
yang terjadi apa itu biar market yang tentuin ya. Gue hanya share salah satu pandangan, salah satu analisa yang gue baca ya. Dipercaya China yang akan memimpin next bull run ya. Jadi next bull run itu liquidity maksudnya uangnya itu nggak datang dari US lagi, karena obviously US sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Banyak sekali perusahaan-perusahaan teknologi yang sudah sangat over value, money supply di US juga udah sejak COVID terutama ya, mereka print sampai triliunan US dollar dan sudah terlalu besar, dan obviously mereka emang butuh lagi di cut down lah ya. Mereka kan lagi naikin interest rates, mereka juga lagi quantitative tightening. Nah, inilah akan menyebabkan in the next years ya, ekonomi US akan terus kegerus ya, dan dipercaya uangnya. Jadi gini, uang itu kan berpindah ya. Jadi kalian harus tahu dulu logik makronya. Uang itu tuh nggak tiba-tiba datang, tiba-tiba nguap ya. Tapi biasanya uang itu secara teori itu cuman berpindah ya. Berpindah aja gitu. Jadi kalian harus paham bahwa jika satu tempat itu dia itu drop ya, maka ada tempat lain yang naik. Sesimpel itu aja. Nah, yang dipercaya adalah dari sejak 2020 itu China cenderung drop bahkan atau sideways, US yang naik sekali, dan dipercaya dalam beberapa tahun ke depan yang akan terjadi adalah sebaliknya. China yang up, US yang down. Ya, narasinya kira-kira seperti itu ya. Karena apalagi kalau kalian nanti ini next gue bahas terpisah ya, gue masih pelajarin ya. Kalau kalian ngikutin tentang BRICS ya, kan China ini lagi buat aliansi baru, Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa ya. BRICS ini akan jadi apa ya? Mereka katanya akan create satu currency lagi yang ingin mengalahkan US dollar. Ini lebih gila lagi. Nanti next gue bahas ya. Gue masih pelajarin banget sebetulnya sizingnya mereka gimana dan apa yang akan mereka lakukan gitu. Karena gini, mereka itu intinya gini, BRICS itu, negara-negara BRICS ini lagi pengen melepas keterkaitan mereka, ketergantungan mereka dengan US dollar. Kan selama ini semua negara ya itu terlalu bergantung sama US dollar, apalagi kalau mereka ya udah pasti butuh oil ya. Makanya dibilang dolar itu adalah petrodolar, ada istilahnya. Itu karena sekarang itu perdagangan oil itu harus menggunakan US dollar. Bahkan China sendiri kalau kalian lihat ya, kalau kalian ngikutin ya, dia itu Presiden Xi Jinping itu sudah sampai keluar dari negaranya untuk bertemu ke Arab, ketemu dengan King Salman untuk ngebahas tentang kemungkinan hal ini gitu. Ini sebenarnya banyak lah. Nanti next gue bahas ya ke depannya ya. Banyak sekali yang seru gitu untuk apa ya, untuk mungkin narasi dalam beberapa tahun ke depan, khususnya kalian sebagai investor ya. Menurut gue kalian perlu tahu hal ini, kalian perlu aware hal ini supaya kalian tuh bisa bijak dalam mengambil keputusan. Nah, maka kalau kalian aware, ini narasi yang lagi paling seru adalah kalau kita ngomong kripto ya, banyak yang apa ya, bukan banyak yang kita bisa lihat lah sekarang. Chinese coins ya, jadi kripto-kripto yang punya korelasi dengan China ya, entah itu berasal dari China atau kripto-kripto yang memiliki hubungan dengan China, ini yang lagi pada naik ya. Contoh Conflux, VeChain, Alchemy Pay, banyak lagi, masih banyak yang gue bisa sebut. Kayak tadi yang paling nggak jelas, Lever tiba-tiba announce dia akan support Hong Kong dan China ya, terus naik turun lagi nih. Kalian bisa lihat nih Lever nih. Gue tadi sebelum gue bikin video ini gue baru lihat soalnya, kayak gak jelas banget gitu, tiba-tiba naiknya kenceng banget terus turun nih. Kalian bisa lihat nih Lever announce baru beberapa waktu yang lalu mereka akan kerjasama dengan Hong Kong dan China. Tiba-tiba pump kayak gini, kalian bisa lihat berapa persen nih pumpnya. Jebret nih ya, gue tarik ya, berapa persen pumpnya, sampai 49%. Ngeri nggak? Hampir 50% pump cuman gara-gara announcement. Menurut gue ini udah kayak apa ya, ngeri banget gitu, dan langsung dibanting lagi gitu. Cuman ya buat gue ini masih bisa naik lagi ya, kalian lihat, kita lihat aja nanti. Tapi gue nggak buy sih, gue nggak terlalu tertarik trade yang kayak gini ya. Tapi ini yang kita perlu aware, narasi Chinese coin ini yang menurut gue akan play out dalam beberapa waktu ke depan. Karena bisa jadi ya, jika memang betul narasinya bahwa China yang akan lead
the next bull run, gue nggak bilang di crypto ya, ini gue ngomong in general equity market ya, nggak cuma crypto. Kalau crypto sendiri gue masih percaya bull run akan start setelah halving ya, gue belum berubah dari situ. Yang kita lihat sekarang itu sebenarnya gue udah bahas di sebelumnya ya, tapi untuk next bull run gue tetap percaya akan start setelah Bitcoin halving. Itu kayak selalu menjadi katalis dari crypto bull run ya. Tapi in general, jika memang Chinese stocks, Chinese equity market rally kencang sekali, maka menurut gua nih ya, buat kalian semua yang nonton video ini, kita sama-sama perlu pay attention terhadap kripto-kripto yang memang punya korelasi dengan China, seperti VeChain. Gue udah sebutin tadi lah ya, kayak nanti gue sebutin lebih banyak lagi ya. Kita perlu sangat memperhatikan kripto yang memang punya korelasi langsung dengan negara China, karena bisa jadi ya kan gini ya, market itu kadang nggak bergerak karena kasarnya gini, satu kripto kadang nggak bergerak karena dia yang memiliki produk paling bagus atau dia punya segala yang terbaik, no, tapi berdasarkan pure narratives ya. Jadi benar-benar banyak sekali retail investor atau bahkan traders yang berspekulasi ya pure karena narratives gitu. Jadi memang ini salah satu hal yang kita nggak boleh merem. Makanya gue sangat-sangat suggest kalau kalian memang serius invest di kripto, kalian benar-benar perlu untuk aware dengan narasi, dan nomor satu source-nya menurut gue Twitter ya. Twitter kalian benar-benar perlu pantau banget, karena di situ banyak sekali narasi yang muncul. Tapi tentu Twitter tuh gaduh banget, jadi nggak semuanya perlu kalian ikutin ya, nggak semuanya perlu kalian take action, tapi at least kalian harus aware, kira-kira gitu ya. Itu yang pertama gue mau bahas mengenai Chinese coin. So be aware banget. Tapi untuk nextnya, apakah ini akan terus continue? Nah, ini yang gue mau bahas sama kalian. Kita lihat chartnya Bitcoin sama-sama ya. Again, kalau buat gue, Bitcoin masih jadi patokan ya. Ini cuman kayak patokan dari ya, ini kan mother of all coins ya. Market cap-nya tertinggi, tentu pergerakan dari Bitcoin akan secara langsung mempengaruhi yang lainnya gitu ya, kira-kira. Lain cerita kalau dia punya narasi tertentu. So kita lihat sama-sama chart Bitcoin ya. In my opinion, kalian bisa lihat nih ya, area 25.200 ini sudah ketek 2 kali, 1, 2 kita bisa lihat. Mungkin nanti ketek lagi, mungkin ini yang ketiga kalinya ya. Dan kita gue mau kasih tahu dulu secara teori, support maupun resistance semakin sering disentuh itu akan semakin lemah ya. Support maupun resistance semakin sering disentuh akan semakin lemah ya. So yang gue lihat saat ini adalah itu satu yang pertama ya. Tentu gue nggak akan bilang jadi gini, gue lebih prefer menggunakan movement yang ini weekly chart ya. Jadi hitungannya ini baru 1 kali ketek ya, bukan yang sudah berkali-kali, karena kan obviously yang kita gunakan di sini salah satunya kan 200 weekly moving average ya. Jadi kalau kita bicara weekly moving average, candle yang harus kita gunakan pun juga weekly candle ya. Makanya gue bilang di sini ini sudah ketek 2 kali, sudah ada 2 candle yang ketek di sini. Tapi ya ini yang menarik, apakah dari sini akan langsung up only dan jebol? Nah, kalian bisa lihat ya. Gue kecilin ke 4 hour. Pertama ini langsung reject dari sini, dimana ini gue open short di 25.200 kemarin, tapi gue udah exit di 24.500 ya. Lebih tepatnya gue pasang stop loss di situ, karena ya gue lebih prefer ngamanin profit trade tipis-tipis aja. 2 kali reject di sini ya, sama di area sini, di garis ini sekitar 25.200 reject lagi. Dan kita bisa lihat untuk yang kali ini ya, maka gini kan, gue pengen tahu nih kira-kira ini bakal reject lagi atau enggak ya. Kita sama-sama buka. Gue biasanya jarang pakai ini, tapi gue buka ini alat bantu gue lah ya, yaitu RSI dan Moving Average Convergence Divergence ya, dan MACD ya. Ini kayak gue cuman consider ini alat bantu primarily ya. Secara umum gue nggak pakai, biasanya gue nggak jarang pakai ya. Untuk membaca tren gue hanya menggunakan support resistance, moving average, dan juga baca candlestick ya. Tapi case tertentu gue suka pakai ini ya. Kita bisa lihat sama-sama. Nah, ini kita bisa lihat nih, kita mulai menemukan divergence yang kalian semua harus waspada. Kita semua harus waspada. Di Bitcoin ada divergence ya. Kalian bisa lihat ini flat ya. Kita bisa lihat ya, movementnya flat. Kita bisa lihat on di candle ini price actionnya, movementnya flat, tapi ini turun dua-duanya nih. Kita bisa lihat jebret. Ntar gue nah gue langsung gambar sini aja. Jadi kita bisa lihat ini turun, ini pun turun ya. Apa artinya?
Ya, ini kalau gue nggak salah ini adalah bearish exaggerated divergence. Ya, ini sebenarnya salah satu turunan daripada bearish divergence. Karena ada yang regular, hidden, sama exaggerated ya kan. Nah, ini kalian bisa lihat ketika harganya flat di sini ya, tapi RSI turun, MACD-nya turun, ini sign. Ya, sekali lagi sign, pertanda ya bahwa bisa jadi ini akan reject lagi dan kita akan mengalami penurunan kembali tapi dalam skala yang lebih besar. Kalian bisa lihat nih ya. Di yang sini sebelumnya yang gua clear dulu deh ya, ini udah terlalu heboh. Nah, kalian bisa lihat di movement yang sini ya, ini gue tarik mundur dulu ya. Ini kan gue anggap di dua ini, kalian bisa lihat ya, dua ini kita bisa lihat divergence sudah terjadi. Di sini aja divergence sudah terjadi. Ini gue tarik turun, ini flat ya. Ini ada lagi satu lagi, flat lagi, masih makin turun lagi ya. Kalian bisa lihat kalau kalian compare ini dengan ini ya, ini dengan ini pun turun, ini dengan ini turun ya. So divergence sign-nya semakin jelas. Lebih tepatnya bearish divergence signs-nya semakin jelas ya. Maka waspadalah, sangat berhati-hati. Bisa jadi, again bisa jadi ya, dalam mungkin next 2 kali 24 jam ke depan kita akan melihat resultnya ya. Bisa jadi drop lebih jauh, bisa jadi again ya. Personally gue open short ya, gue open short kembali di 25. Kita lihat sama-sama akan play out atau enggak. Di 25 tadi gue udah langsung open lagi. Tapi menurut gue ini yang kita mesti hati-hati. Menurut gue tetap overall narasi masih bullish sekali, apalagi dengan narasi Chinese coins ya. So gue open short tipis-tipis aja, nggak yang dalam jumlah yang gede-gedean, nggak. Gue trade cuman buat cari uang, cuman buat dapat duit jajan duit jajan aja, tapi bukan posisi yang besar karena gue masih sangat mewaspadai pergerakan market yang lagi sangat liar dan nggak terlalu bisa ketebak ini ya. Again, technical analysis bukan bicara ilmu pasti tapi probabilitas ya. Walaupun secara divergence sangat ada peluang ini bisa kembali drop, tapi kita lihat sama-sama. Bisa jadi ternyata yang market kasih sebaliknya. Tembus sampai 2728, I don't know. Tapi gue pribadi sudah open short dan sudah pasang stop loss di 26. Kita lihat sama-sama apakah akan terjadi atau enggak, atau justru nanti tiba-tiba ada deviasi. Deviasi itu jadi gue clear dulu ya. Ini gue clear dulu, ntar gue open lagi. Gue refresh deh ya. Nah, deviasi itu maksudnya apa? Tiba-tiba nanti ini kan sementara ini kayak seolah-olah resistance di sini. Anggaplah di sini ya. Deviasi itu in my opinion tiba-tiba candlenya tembus sampai sini ya, and then rejected lagi ya. Itu yang dinamakan deviasi. Kita bisa lihat aja, bisa jadi tercipta deviation, tapi kalau memang sampai terjadi, wah gue nggak akan ragu open short lagi sih. Kira-kira gitu ya. Anyway, itu outlook gue untuk saat ini ya, dengan Chinese coin yang masih sangat hot narasinya ya, dan Bitcoin yang kita bisa lihat ada bearish divergence. In my opinion bisa jadi market terlalu heated dan bisa jadi koreksi terjadi, bisa jadi. Oke. Tapi gue nggak pusing sebetulnya. Ini cuma buat trading perspektif aja. Secara pribadi gue terus-menerus akumulasi. Dan ada yang gue akumulasi ini gue nggak jual, gue bener-bener terus akumulasi, gue hold sampai 2025. Kira-kira itu yang gue mau bahas ya. Anyway, let me know your thoughts ya. Kita bisa discuss. Kalau kalian ada pendapat, silahkan discuss di komen. Sangat-sangat open. Thank you semuanya. See you on the next video.